Christos anesti ek nekron thanaton patisas, και της εν της μνήμας η ζωήν χαρισάμενος. Salve fratres, mari pada kesempatan ini kita bincang-bincang sejenak mengenai sola. Oke. Baiklah, kita merangkum beberapa hal dalam apologetika Katolik terhadap Protestan, terutama menyangkut sola. Oke. Yang pertama, orang Katolik tidak percaya pada sola scriptura. Sola scriptura bukan doktrin Kristen. Sola ini tidak hanya tidak alkitabiah, tetapi juga bertentangan langsung dengan kitab suci. Lihat 2 Tesalonika bab 2 ayat 15 dan 1 Timotius bab 3 ayat 15. Itu sebagai permulaan. Kemudian silahkan cari di situs-situs Katolik untuk sola scriptura atau Alkitab atau tradisi. Bisa Anda akan menemukan beberapa wawasan tambahan. Nah, kekristenan itu muncul dalam lingkungan yang sebagian besar bersifat lisan. Karena buku-buku sangat mahal, kertas belum ditemukan, dan mesin cetak juga belum ditemukan, tingkat melek huruf itu sangat rendah. Asumsi bahwa setiap orang percaya Kristen memiliki Alkitab pribadi untuk dirujuk sesuka hati mereka adalah naif dan keliru. Yohanes bab 1 ayat 1 mengatakan bahwa Yesus adalah firman Allah, bukan kitab suci. Dan setiap kali firman Allah dirujuk dalam Alkitab, pengertiannya tidak pernah secara eksklusif adalah kata tertulis, tetapi seringkali lisan dan yang dari waktu ke waktu sesuatu yang sepenuhnya transenden, seperti Yohanes bab 1 ayat 1. Lihat juga Ibrani bab 4 ayat 12. Dan ini bukan untuk mengatakan bahwa orang Katolik menolak Alkitab. No. Orang Katolik percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah yang diilhami dan tidak salah, atau lebih tepatnya tulisan yang berisi firman Allah yang diilhami dan tidak dapat salah. Dan ada ungkapan dari Santo Hieronymus yang terkenal, ignorantio scripturam est ignorantio Christi. Ketidaktahuan tentang kitab suci adalah ketidaktahuan tentang Kristus. Tetapi orang Katolik menafsirkan kitab suci dalam terang tradisi dalam konteks 2000 tahun komunitas Kristen orang Katolik. Bukan sekedar ini Alkitab, baca sendiri lalu ambil kesimpulan sendiri. No. Jika seseorang datang dengan interpretasi baru dari kitab suci yang bertentangan dengan apa yang diyakini selama 2000 tahun, orang Katolik cenderung menolak interpretasi itu, terutama jika itu merusak fondasi iman sekali untuk selamanya yang dipercayakan kepada orang-orang kudus yang tercatat dalam Yudas bab 3. Poin yang kedua itu sola fide, ya. Sudah istilahnya banyak tinta yang tercecer untuk masalah ini dalam 500 tahun terakhir. Orang-orang Protestan telah menyebar kemana-mana seperti virus yang menyebar kemana-mana dengan doktrin ini. Apa yang pada dasarnya diyakini oleh Katolik adalah bahwa kita diselamatkan oleh iman yang bekerja melalui kasih. Lihat Galatia bab 5 ayat 6. Jika yang dimaksud dengan iman saja, yang Anda maksud adalah iman yang dibentuk oleh kasih amal, kasih Kristen, agape dalam bahasa Yunani, kita dapat menerima pembenaran oleh iman saja dalam pengertian itu. Meskipun karena berbagai alasan kita akan menghindari penggunaan formulasi sola fide. Slogan seperti itu tidak maksudnya orang Katolik cenderung menghindari doktrin dengan slogan. Tapi jika itu iman selain dari kasih amal, no way, tidak bisa. Satu poin yang penting adalah bahwa orang Katolik sangat percaya bahwa tidak ada yang mendahului pembenaran orang yang jahat yang pantas dibenarkan. Tidak satu pun dari hal-hal yang mendahului pembenaran, apakah iman atau perbuatan, pantas mendapatkan kasih karunia pembenaran itu sendiri. Karena jika itu adalah kasih karunia, maka bukankah itu lagi oleh perbuatan? Jika tidak, seperti yang dikatakan oleh Rasul yang sama, kasih karunia bukan lagi kasih karunia. Itu Roma bab 11 ayat 6, Konsili Trente sesi ke-7, dekrit tentang pembenaran bab 8. Ya. Ada beberapa kebingungan di sini karena orang Katolik itu mengakui tingkat-tingkat pembenaran, ya, tingkat-tingkat pembenaran. Sedangkan Protestan pada umumnya tidak. Dengan kata lain, orang Katolik percaya bahwa adalah mungkin bagi seseorang yang benar untuk menjadi lebih benar, yaitu lebih dibenarkan dengan melakukan perbuatan amal oleh kasih karunia melalui iman. Tetapi bagi Protestan, Anda dibenarkan menjadi orang kudus atau tidak dibenarkan orang berdosa yang jahat.
tidak ada degree derajat. Ya. Nah, mengambil ajaran Katolik dan menerapkannya pada asumsi Protestan adalah mencampur apel dengan jeruk. Jadi bagi orang Katolik itu analoginya seperti ini. Dua pasangan yang baru menikah itu saling mencintai. Mereka bisa bertambah-tambah dalam cinta mereka dalam perjalanan waktu. Bukan berarti yang pertama mereka tidak mencintai. Ya, mereka sudah mencintai sejak awal pada saat perkawinan. Tapi dalam perjalanan waktu mereka bisa saling lebih mencintai. Itu konsep Katolik tentang pembenaran. Ya, bisa Anda yang tertarik bisa baca lebih lanjut misalnya deklarasi bersama tentang doktrin pembenaran, Joint Declaration of Justification antara Gereja Katolik dan Gereja Lutheran, atau Katekismus Gereja Katolik tentang Justification. Ya. Yang ketiga itu tentang sola gratia. Ya, kayaknya tidak terlalu banyak keberatan dari pihak Protestan maupun Katolik. Ya. Orang Katolik selalu dalam doktrinnya mengakui bahwa semua jasa kita di hadapan Tuhan adalah kasih karunia, murni kasih karunia. Lihat Katekismus nomor 2011 misalnya. Ya. Kemudian kamu dimuliakan dalam pertemuan orang-orang kudusmu karena dalam memahkotai jasa mereka, kamu memahkotai karuniamu sendiri. Kutipannya dari Santo Agustinus yang dikutip di dalam Katekismus 2011. Nah, yang berikut tentang sola Christus. Sola Christus ini yang agak aneh ya. Apa sebenarnya keberatan Protestan? Ya, itu ada hubungannya kayak dengan hubungan antara orang-orang kudus dan semacamnya. Ini agak rumit dalam detailnya ya. Tapi secara singkat seperti ini. Orang Katolik percaya bahwa Yesus adalah sesuatu yang mirip dengan seorang pionir, pelopor. Ibrani bab 12 ayat 2. Yang membuka jalan bagi kita untuk berbagi dalam kodrat ilahinya sendiri. Jadi dia buka jalan mengundang kita untuk berpartisipasi dalam kodrat keilahiannya. Ya. Yesus Kristus hampir dalam segala hal melalui kasih karunia adalah tujuan dan predestinasi kita. Dia mengasihi kita, kita mengasihi seperti dia mengasihi. Dia mengasihi, kita mengasihi seperti dia mengasihi. Yohanes bab 13 ayat 14. Dia adalah anak Allah, kita menjadi anak-anak Allah. Roma bab 8 ayat 14. Dia bersyafaat, bermediasi, kita juga bersyafaat. Dalam 1 Timotius bab 3 ayat 1. Dia melakukan mujizat, kita juga melakukan mujizat. Kisah para Rasul bab 5 ayat 12 sampai 16. Jadi istilah Kristen itu sendiri sebenarnya berarti Kristus kecil, the little Christ. Kita semua adalah Mesias dalam satu-satunya Mesias. Santo Paulus berbicara tentang menebus atau menanggung apa yang kurang dalam penderitaan Kristus dalam Kolose bab 1 ayat 24. Tapi dia tidak bermaksud bahwa penderitaan Yesus tidak cukup seperti yang dipikirkan Protestan. Tetapi dia mengatakan bahwa kita memiliki kesempatan melalui penderitaan kita untuk mengambil bagian dalam penderitaan Kristus. 2 Korintus bab 1 ayat 5, Filipi bab 3 ayat 10, dan 1 Petrus bab 4 ayat 13. Dan dengan demikian membantu gereja. Ya. Maksudnya adalah bahwa dalam gereja Katolik kita berbagi dalam kodrat ilahi Kristus. Partisipasi yang tidak ada di Protestan karena filsafat nominalisme. 2 Petrus bab 1 ayat 4, dan menjadi seperti dia, saudara kita. Kita diangkat sebagai anak-anak dan menjadi oleh kasih karunia seperti Kristus sebagaimana mulanya. Jadi banyak pembicaraan seputar sola Kristus ya. Sola Kristus itu tidak tepat. Kristus itu seorang raja, tidak mungkin seorang raja sendirian, alone. Raja apa yang sendirian? Tidak ada raja yang sendirian. Dalam Protestantisme, Kristus dipilih sebagai orang yang melakukan semua pekerjaan kita. Dia tanggung, kita semua tanggung beresnya. Kita seperti rombongan makan gratis, penumpang gratis kemana. Kita hanya ikut untuk perjalanan gratis. Ya. Bahkan berbicara tentang mengisi dalam daging kita sendiri apa yang masih kurang dalam penderitaan Kristus. Kolose bab 1 ayat 24. Itu bagi Protestan adalah penghujatan. Ya. Tidak ada yang bahkan dapat mencoba melakukan apa yang Kristus lakukan. Tapi kalau Protes Katolik mereka jago. Namun dalam Katolik Yesus adalah pelopor, dia yang membuat bola bergulir. Tetapi mengundang kita dengan kasih karunia untuk mengambil bagian dalam misinya. Ya, akibatnya dalam Protestan perantaraan orang-orang kudus dipandang sebagai persaingan dengan Yesus. Jadi Protestan itu kan haus kekuasaan, jadi lihat segala sesuatu sebagai persaingan, survival of the fittest. Tetapi dalam Katolik
kita melihatnya sebagai kerjasama oleh kasih karunia. Kita semua adalah pendoa syafaat, 1 Timotius bab 3 ayat 1. Kita semua adalah mediator, identik dengan pendoa syafaat. Kita semua adalah duta besar, 2 Korintus bab 5 ayat 20. Kita semua adalah anak-anak Allah, Roma bab 8 ayat 14. Kita semua adalah Kristus kecil, bekerja melalui Kristus sebagai kepala, Efesus bab 4 ayat 15, bab 5 ayat 23. Semua ini melalui kasih karunia di dalam dan di bawah Kristus. Kita tidak bekerja secara independen dari Dia untuk bersaing dengan Dia, tetapi bekerja dengan Dia, in Him, with Him. Seperti seorang putra atau putri yang masih kecil bekerja dengan ayahnya untuk menyelesaikan suatu tugas. Kristus tidak cemburu pada orang-orang kudus yang bersyafaat bagi kita. Dia senang. Kemudian sola Dei Gloria. Ya, saya agak bingung ya, karena ungkapan-ungkapan ini datangnya dari orang-orang kudus yang Katolik ya. Orang-orang kudus Katolik terbesar telah mengambil sesuatu yang seperti ini untuk slogan mereka, dan tidak ada yang salah dengan itu ya. Para Yesuit misalnya memiliki moto Ad Maiorem Dei Gloria, untuk kemuliaan Allah yang lebih besar. Tetapi jika dipertentangkan, mungkin ada argumen yang sebelumnya yang diberikan untuk sola Kristus itu. Semua kemuliaan pada akhirnya diberikan kepada Allah melalui Kristus. Ya, asumsinya bahwa kita yang telah berbagi dengan iman dalam misi Kristus juga berbagi dalam kemuliaan itu. 2 Korintus bab 4 ayat 17, Kolose bab 3 ayat 4, 1 Tesalonika bab 2 ayat 12. Ya. You cannot separate Jesus from His church. Anda tidak dapat memisahkan Kristus dengan gerejanya. Keduanya adalah satu. Anda tidak dapat mengadu domba mereka satu sama lain. Mengatakan bahwa agar Tuhan dimuliakan, umatnya tidak boleh. Atau jika umatnya dimuliakan, berarti Tuhan tidak dapat dimuliakan. Jadi, kembali ke prinsip pola pikir masing-masing. Bagi Protestan, out. Ini atau itu. Bagi Katolik, et. Ini dan itu. That's it.